ujian skripsi, tidak lagi buat skripsi. Ya, ada yang begitu, dia equivalensikan. Kemudian Pak Subair, ya memang ragam tadi itu ya pendekatan. Jangankan para pemikir Muslim kita ini, aliran mazhab pun sering kita pada sumbernya sama, tapi multi interpretasinya yang berbeda. Ya, bahkan terkadang guru dengan murid berbeda. Padahal muridnya berguru sama gurunya, tapi setelah melahirkan produk fikih baru yang berbeda dengan muridnya, gurunya. Apalagi ya para pemikir kita tadi yang disampaikan adalah Ghazali, Ibnu Sina dan beberapa tadi itu mungkin tidak pernah ketemu, sehingga dalam mendekati sumber otentitas ajaran agama seperti Al-Quran, hadis, ya apalagi latar belakang keilmuan beliau itu berbeda-beda, ya tokoh kita yang berbeda seperti seumpama Ibnu Khaldun, ya sosiolog, ya meskipun sastrawan juga, ya juga Ibnu Sina itu ya ke sastra menjadi bapak ilmu eksat gitu ya. Jadi memang ada beberapa, bahkan ruang lingkup ajaran agama saya itu ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga, ada yang empat, nah gitu. Ada yang menganggap bahwa ajaran agama Islam ini adalah akidah dengan syariah saja. Ada mengatakan akidah syariah dengan akhlak karena ibadahnya sudah masuk di akhlak kepada Tuhan. Ada juga yang kalau Muhammadiyah saya lihat empat, ya akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Jadi itu ya. Jadi saya kira pembagian struktur seperti itu bukan berarti hanya dua kemudian menegasikan yang lain. Artinya ala argumentasinya adalah ketika hanya menggunakan akidah syariah kemudian akhlak, bukan berarti ibadahnya dinegasikan, karena ibadah mungkin dimasukkan dalam syariah. Nah, jadi begitu. Ada juga. Jadi sehingga mungkin ada juga supaya lebih detail, dia bagi empat: akidah, akhlak, syariah, muamalah duniawiyah. Sehingga terkadang juga dalam ilmu usul fikih itu terkadang pendekatan usul fikih itu juga membackup dari keempat bagian-bagian tadi yang saya sebutkan. Nah, saya kira begitu Pak, termasuk aliran teologi kita. Seumpama kalau yang ruang lingkup ajaran Islam, ruang lingkup keilmuan, ruang lingkup struktur keilmuan pendidikan Islam, salah satunya tadi itu kan teologi. Termasuk aliran teologi kita itu adalah produk sejarah. Produk sejarah. Pada zaman Nabi kan tidak ada itu Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, tidak ada pada zaman Nabi sebagai aliran. Ya, yang ada adalah Islam yang dibawa oleh Nabi, Islam kafatan, ya. Islam kamilatan, syamilatan. Ya, sama dengan milata Ibrahim Hanifah. Nanti setelah beberapa ratus tahun muncul karena geliat pemikiran itu tadi, termasuk mungkin juga tokoh-tokoh yang disebutkan tadi itu ya Al-Ghazali, Ibnu Sina, itu kita tidak bisa pungkiri, tidak terlepas dari kapasitas keilmuan beliau itu mempengaruhi. Karena ada juga ilmuwan kita dia paham Al-Quran, dia sastrawan, dia juga ahli eksat. Itu banyak ilmuwan kita seperti itu. Ada juga mungkin hanya ilmu agama saja, tapi minim dari aspek yang lain. Nah, saya kira itu lebih bagus mungkin kalau kita lihat ada namanya ijtihad jama'i, ada ijtihad fardi, gitu ya. Mungkin butuh dipertemukan beberapa pemahaman, kemudian kita memvalidasi, oh ini kayaknya argumentasi yang lebih valid daripada yang lain. Tapi tidak bermaksud menegasikan yang lain. Oke, sekarang